Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh semangat, saya hadir mempersembahkan karya inovatif, desain pemodelan, dan informasi bangunan sebagai wujud dedikasi, kompetensi, dan inovasi ASN dalam mencetak talenta vokasi unggul, profesional, dan siap kerja. Data diri pendaftar seleksi penghargaan ASN berprestasi, nama Edi Susanto, pangkat golongan penata tingkat 1 3D, jabatan guru ahli muda, unit kerja SMKN 5 Bandung, Kota Bandung, jenis karya inovatif, kategori Best Employer, judul karya buku yang berjudul Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Profil penulis, guru ahli muda, guru DBIB, asesor kompetensi BNSP, SKK ahli utama SDA, SKK ahli utama teknik bangunan gedung, SKK ahli utama teknik jembatan, SKK ahli utama teknik jalan, SKK ahli utama manajemen konstruksi, pengalaman mengajar, pengalaman industri, pengalaman pendamping PKL. Karya inovatif kategori Best Employer, sebuah buku berjudul Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Cover bukunya ini daftar isi buku berjudul Desain Pemodelan Informasi Bangunan yang terdiri dari kata pengantar, prakata, daftar isi, petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, buku yang berjudul Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan menghasilkan lulusan DPIB yang siap berkarya sebagai juru gambar atau drafter, pembelajaran CAD, BIM, laboratorium komputer, PKL, industri, kemitraan, PUPR, konsultan, dan kontraktor. Latar belakang dan urgensi, mengapa buku DPIB perlu hadir dalam pembelajaran vokasi? Tantangan, kesenjangan, solusi. Tantangan, kebutuhan industri konstruksi menuntut lulusan yang mampu membaca, membuat, memeriksa, dan menyajikan gambar kerja secara digital. Kesenjangan, pembelajaran perlu menghubungkan kompetensi sekolah dengan praktek nyata di PUPR, konsultan, kontraktor, dan lingkungan kerja. Solusi, buku menjadi panduan terstruktur dari dasar gambar hingga CAD, BIM, dan proyek. Rantai nilai pembelajaran dari konsep, praktek CAD, BIM, 3D, proyek, PKL, atau industri, portofolio. Struktur dan ruang lingkup buku. Dari kompetensi dasar menuju produk gambar yang siap dipresentasikan. Gambar teknis, standar, garis, skala, notasi. Bangunan gedung, denah, potongan, tanpa detail. Jalan dan jembatan, geometri, detail, konstruksi, gambar kerja. CAD 2D, ketelitian layer, dimensi, layout. BIM 3D, pemodelan, informasi elemen, visualisasi, proyek dan portofolio, produk autentik, dan dokumentasi. Implementasi di laboratorium komputer, bukti proses, praktek CAD, BIM, pengerjaan gambar, revisi dan presentasi produk. Pembelajaran CAD 2D, praktek BIM 3D, hasil gambar siswa.
prasarana praktek, laboratorium komputer menjadi ruang praktek utama untuk melatih keterampilan digital, ketelitian gambar, pengelolaan file, layout, rendering, visualisasi, dan presentasi portofolio. Dalam hal ini, foto-foto asli dalam kegiatan siswa pada 3 panel di atas agar dokumentasi menjadi bukti implementasi autentik. Alur kompetensi CAT BIM portofolio, pembelajaran berbasis praktek dan produk. Brief project, ini adalah merupakan petunjuk atau pedoman sebelum proyek dilaksanakan. Jadi merupakan tujuan dan langkah-langkah yang dilakukan supaya produk itu nanti berhasil dengan sukses. Gambar 2D, pemodelan 3D, detail dan dokumen asli. Kemudian visualisasi portofolio. CAD 2D membangun ketelitian standar gambar, layar, dimensi, dan layout. BIM 3D memahami elemen bangunan, informasi model, dan koordinasi visual. Portofolio, produk autentik menjadi bukti kompetensi untuk melamar beradaptasi di dunia kerja. Stakeholder mapping yang terkait hal-hal pihak-pihak yang terkait. Kolaborasi untuk memastikan kompetensi lulusan relevan dengan kebutuhan kerja. Yang termasuk stakeholder adalah PUPR, instansi teknis. Bentuk kolaborasinya adalah pengguna dan mitra. Output yang diharapkan standar pekerjaan, wawasan proyek, PKL, peran buku, desain, pemodelan dan informasi bangunan, kesiapan kerja, dan pemahaman prosedur. Konsultan, mitra praktek, profesional, kolaborasinya, output yang dihasilkan adalah brief, review gambar, standar dokumen, kemudian peran buku, desain, adalah ketelitian dan kemampuan revisi. Kontraktor, dalam hal kolaborasi adalah mitra praktek lapangan, kemudian output yang diharapkan gambar pelaksanaan, koordinasi, dan realisasi konstruksi. Kemudian peran buku, desain, pemodelan, dan informasi adalah pemahaman implementasi gambar. Sekolah dan guru, kolaborasinya pengembang kompetensi, output yang dihasilkan buku, modul, lab, proyek, asesmen, kemudian peran buku, kompetensi terukur, dan portofolio. Industri atau alumni, itu kolaborasinya umpan atau balik. Kemudian output yang diharapkan, tren software, dan kebutuhan tenaga kerja. Peran buku, kurikulum lebih adaptif. PKL atau magang di dunia industri, link estimate, penerapan kompetensi dalam konteks kerja nyata, PKL di PUPR atau instansi teknis, kemudian PKL di konsultan, kemudian PKL di kontraktor. Bukti yang ditampilkan saat sidang ini adalah foto aktivitas pekerjaan atau gambar yang dikerjakan supervisor atau mentor, hasil portofolio siswa. Data kompetensi dan kelulusan. Input 180 siswa 10, kelas 10. Kemudian rata 176 lulusan kelas 12. Siswa kelas 10 180, rata lulusan kelas 12 176, tingkat kelulusan 97,8%. Rompel kelas 12 DPIB 5 jumlahnya. Interprestasi
176 dibagi 180 kalikan 100% sama dengan 97,8%. Capaian ini menunjukkan tingkat kelulusan yang sangat baik dan menjadi indikator kuat keberhasilan proses pembelajaran. Arah kompetensi lulusan siap mengembangkan portofolio sebagai daftar dan beradaptasi dengan kebutuhan PUPR, konsultan maupun kontraktor. Grafik batang kelulusan kelas 12 di PIB dalam 2 tahun terakhir, total masing-masing tahun 176 siswa. Tahun 2024, 2025, 2025, 2026 ini bisa dilihat ya, 2024, 2025 176 siswa, 2025 2026 176 siswa, jadi rata-ratanya adalah 176 siswa per tahun. Bukti kompetensi lulusan, produk yang dapat ditunjukkan dalam portofolio dan saat sidang, gambar kerja 2D, denah, potongan, tampak, detail, dan layout sesuai standar. Model BIM 3D, model informatif dan visualisasi untuk komunikasi desain. Portofolio, kumpulan produk proyek yang menunjukkan proses dan hasil pengalaman industri, penerapan keterampilan pada lingkungan kerja nyata. Kunci penilaian, proses, produk, kompetensi, bukti, relevansi dengan dunia kerja. Kesiapan prasarana laboratorium. Laboratorium sebagai workshop digital pembelajaran di PIB, komputer, perangkat praktek gambar digital, CAD, latihan gambar kerja 2D, BIM, pemodelan dan visualisasi 3D, internet, jaringan, akses sumber belajar dan kolaborasi, proyeksi, demonstrasi guru dan presentasi siswa, portofolio digital, penyimpanan dan dokumentasi produk. Prinsip fasilitas digunakan untuk sekedar tersedia, tetapi dioptimalkan untuk menghasilkan produk kompetensi. Dampak dan nilai tambah buku. Kontribusi terhadap pembelajaran, kelulusan, dan kemitraan. Bagi siswa, kompetensi teknis, budaya kerja, portofolio, pengalaman industri. Bagi guru, panduan pembelajaran, proyek autentik, asesmen berbasis produk, refleksi dan perbaikan. Bagi industri, calon tenaga terampil, komunikasi standar kerja, adaptasi software, pemahaman proses konstruksi. Outcome strategis membentuk ekosistem pembelajaran yang menghubungkan sekolah, industri, lulusan. Memperkuat posisi buku sebagai karya inovatif yang dapat direplikasi dan dikembangkan. Kesimpulan, buku desain pemodelan dan informasi bangunan bukan hanya bahan ajar, melainkan instrumen pembentukan kompetensi kerja. Kompetensi CAD, BIM, gambar kerja, praktek, lab, proyek, portofolio, kemitraan, PUPR, konsultan, kontraktor. 180 siswa masuk, 176 lulusan, 97,8% kelulusan siap dikembangkan sebagai daftar profesional. Lampiran data kelas 12 DPIB yang digunakan pada grafik tahun pelajaran 2024-2025, DPIB 1 36, DPIB 2 35, DPIB 3 35,
DPB 4 35, DPB 5 35. Tahun 2025 2026 DPB 1 35, DPB 5 DPB 2 35, DPB 3 35, DPB 4 35, DPB 5 36. Catatan tertulis tahun kedua tercantum kembali sebagai 2024-2025 untuk konsistensi 2 tahun terakhir presentasi menggunakan 2025-2026 sebagai tahun kedua. Sebagai penutup, karya ini menjadi bukti dedikasi, inovasi, dan komitmen ASN dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, mencetak drafter kompeten, serta menghadirkan lulusan profesional, adaptif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.